Dan dari susunan yang saya lihat di situ, wah ini isinya. Saya khawatir ini cuma jadi forum rame-ramenya kelas baru di NU ini, yaitu kelas akademia. Apalagi kerjasamanya sama PT KAI, PT KI maksud saya, bukan KAI. Saya tuh masih inget-inget KAI aja saya. Mentang-mentang ketua umum. Jadi apa namanya? Ya saya lihat di situ isinya sebagian seluruhnya adalah teman-teman dari kalangan akademia. Yang ini memang kelas baru di NU ini, ya. Dan mungkin sekarang ini masih baru seneng-senengnya jadi akademisi. Sehingga misalnya saya tidak melihat narasumber dari kalangan kiai-kiai pesantren, orang-orang sepenting Kiai Afifuddin Muhajir misalnya, sepenting Gus Baha atau Gus Ekdam, ya. Ini seolah-olah mereka ini tidak berpikir atau tidak punya pemikiran tentang masa depan itu. Ya. Ada satu yang jelas secara eksplisit disebut kiai di dalam daftar narasumber, itu saja kiai yang paling tidak jelas seluruh dunia. Kiai Jadul Maulani, kiai apa ini? Ya. Maka saya kira ini nanti perlu dibantai ini urusan ini ya. Ini pemikiran epistemologinya gimana gitu. Ya, karena pemikiran itu bukan cuma hak dari kaum akademia. NU tidak akan sebesar ini kalau kiai-kiainya bukan pemikir-pemikir semua. Ini yang SAG baru ini kan belum lama aja. Ini sebelumnya itu kan kiai-kiai beneran, kiai-kiai yang Mahfud Siddiq apa itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara, tapi lepas dari semua itu kita ini memang sedang menghadapi tekanan yang cukup berat dari apa yang kita bayangkan sebagai kemungkinan masa depan. The future is pressing and becoming even more and more pressing. Sederhana saja, karena masa depan itu tiba-tiba lebih cepat datangnya. Dulu itu masa depan itu agak lambat, sehingga kita itu masih bisa agak enak gitu, mikirnya. Ya. Dulu itu kuliah itu lulus sampai lama gitu juga tidak masalah gitu, karena masa depan itu lambat. Ya, sampai keterusan DO sekalian itu juga tidak apa-apa dulu itu. Kayak saya ini. Tapi sekarang ini masa depan datang begitu cepat. Sekarang bisa dibayangkan mulai dari zaman telepon rumah sampai zaman handphone itu berapa puluh tahun jaraknya. Dan sekarang tiba-tiba kita dalam beberapa bulan kita harus diterpa dengan teknologi-teknologi terbaru. Perubahan-perubahan terjadi begitu cepat, sehingga masa depan itu memang menjadi terasa lebih menekan sekarang. Ya. Nah, sehingga mungkin ada gunanya kita perbincangkan tentang masa depan ini. Ya, yang penting diobrolkan lah. Soal hasilnya bagaimana itu nanti.
Saya selalu bilang sejak awal kita tidak perlu takut kepada ketidaksempurnaan. Yang penting jadi dulu. Nah, kita harapkan bahwa dengan memulai percakapan ini, ya kita lihat nanti, tergantung. Kalau percakapannya ini memang berisi hal-hal yang menjadi concern yang nyata dari kalangan yang luas, saya kira ini akan berguna. Tapi kalau yang muncul adalah hal-hal yang hanya bisa ditangkap oleh kalangan-kalangan terbatas saja, apalagi kalau sampai ada bias safik tadi itu, ya ini tentu menjadi masalah. Ya, tapi saya bersedia menunggu untuk melihat hasilnya. Nah, kalau kita berpikir tentang masa depan, sebetulnya ada satu realitas yang sederhana tapi sangat penting, sangat menentukan, bahwa ke depan itu ketika kita memikirkan segala hal, kita berhadapan dengan skala dari unit-unit yang menjadi konsideran pemikiran, yang masuk dalam hitungan variabel-variabel itu dalam ukuran yang besar sekali. Besar sekali. Kalau dulu generasi ayah kakek kita, ya, tahun 50-an, ketika berpikir tentang Indonesia, mereka mungkin hanya memikirkan sekitar ya antara 70-an juta orang penduduk Indonesia waktu itu. Ya, apalagi memikirkan NU yang cuma 18%. Itu berarti cuma sekitar 15-an juta. Hari ini tiba-tiba kita punya 285 juta penduduk Indonesia. Oma Irama aja sudah susah dinyanyikan lagunya itu. Dulu itu tahun berapa tuh, 150 juta itu. Ya, itu kalau dinyanyikan hari ini notnya bisa nggak cocok gitu. 205 repot. Ya, 280